Padha katuwe ayo jok dipikir angger padha geleran mangan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu alami digawa System downloaded. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali. Kami ucapkan kepada yang terhormat para panelis, undangan, dan peserta pertemuan ilmiah tahunan ke-19 virtual 2020 Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia dengan tema Human Empowering in Laboratory Medicine During COVID-19 Pandemic. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara ini. Izinkan saya, Dr. Renata, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah Plenary Lecture 2, dilanjutkan dengan Plenary Lecture 3, kemudian dilanjutkan dengan Virtual Booth 3, Scientific Symposium 3, Industrial Symposium 2, Scientific Symposium 3, Industrial Symposium 2, Virtual Booth 4, dan Scientific Symposium 4. Sebelum masuk ke acara pertama, terlebih dahulu akan saya bacakan kembali tata tertib acara PIT kita kali ini. Tata tertib webinar untuk peserta, yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama sebenarnya selama mengikuti webinar dengan cara klik rename di bagian nama peserta atau partisipan. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama pembicara menyampaikan materi dengan cara klik mute di layar bagian bawah. Kolom chat hanya digunakan untuk memberi pengumuman dari host atau panelis kepada peserta.
Silakan mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom Q&A dengan cara menyebutkan secara lengkap nama, asal rumah sakit atau laboratorium, dan pembicara yang dituju. Peserta hanya dapat melihat jawaban yang telah dijawab oleh para pembicara di kolom Q&A. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama pada hari ini, yaitu Plenary Lecture 2 dengan tema Impact of the COVID-19 Pandemic on Biomolecular Perception in Clinical Pathology Services and Education yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Berikut adalah kurikulum vitae dari Prof. Ida. Prof. Ida lahir di Bandung pada tanggal 29 Desember 1954. Beliau merupakan staf pengajar di Universitas Padjadjaran. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter, spesialis patologi klinik, dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, dan mendapatkan gelar PhD di Faculty of Medicine, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands. Kepada Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD, kami persilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Ya, baik. Sudah, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Perhimpunan PDS Patklin, Prof. Aryati, dan juga ketua sebelumnya, Prof. Rustadi, Dr. Lia, ya, kemudian juga pengurus kolegium dan ketua-ketua sebelumnya yaitu Dr. Rustadi, Prof. Rustadi, Prof. Adi, dan Prof. Budi, dan para guru besar semua, kemudian yang saya cintai para ketua cabang dan anggotanya dari seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-30 untuk PDS Patklin, bersama kita bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin berbagi mengenai berbagai dampak atau bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap wawasan molekuler biologi pada pelayanan dan pendidikan patologi klinik. Saya tidak akan menyampaikan teknik-teknik karena sudah banyak disampaikan, tetapi ingin melihat seperti apa sebetulnya pandemi ini mempengaruhi kita. Baik, kalau kita lihat sekarang ini ada 422 laboratorium pemeriksa COVID di Indonesia. Ini adalah data dari Balitbangkes sampai 27 Oktober 2020. Kita lihat banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan dari Aceh ya sampai Papua. Ini adalah daftar-daftar rumah sakit atau laboratoriumnya. Ini juga demikian. Kemudian ini adalah berbagai jenis PCR yang digunakan pada saat ini. Ada yang PCR, yang real-time PCR seperti biasa, yang konvensional, ada yang tes cepat molekuler. Nah, bagaimana kontribusi kita di sejumlah pemeriksaan COVID-19 ini? Ini saya dapatkan dari pengurus pusat melalui Dr. Luisa, bahwa peta sebaran laboratorium PCR nasional yang dikelola oleh PDS Patklin seperti ini. Ini adalah pengumpulan data dari Juni sampai Oktober 2020. Kita lihat bahwa pengisian ini di Juni sampai Oktober 2020, data yang terkumpul ada dari 30 cabang dan ada 143 rumah sakit atau laboratorium yang dikelola oleh 255 spesialis patologi klinik. Nah, ini ada sebarannya, bisa kita lihat, saya bangga sekali ya bahwa dari Aceh sampai Papua ini kontribusi kita begitu nyata ya dalam melakukan deteksi PCR COVID untuk SARS-CoV-2 ini. Nah, kalau kita kembali melihat kompetensi kita ya, apakah molekular biology ini kompetensi kita atau bukan sih gitu ya? Kita lihat
Saya sering menyampaikan ini, barangkali sudah berkali-kali ya, tapi saya ingin kembali menyampaikan hal ini bahwa benchmark patologi klinik Indonesia ini adalah ke patologi klinik atau ke CAP ya di Amerika. Dari situ kita melihat bahwa menurut Accreditation Council for Graduate Medical Education bahwa education in clinical pathology must include, bahkan kalimat pertamanya adalah microbiology, including bacteriology, mikologi, parasitologi, virologi, kemudian imunopatologi, blood banking, kimia klinik, ya, hematologi, dan sebagainya. Kemudian molecular biology teknik, aspiration technique, and other advanced diagnostic technique as they become available. Sangat luas ya ilmu di patologi klinik ini. Nah, dari kurikulum yang kita jalani selama pendidikan, kita akan mendapatkan kompetensi. Nah, dari kompetensi ini, kemudian kita akan membuat suatu atau mendapatkan kewenangan klinis, ini sesuai dengan apa ekspertis kita, yang nantinya akan diimplementasikan ke divisi-divisi yang ada di dalam laboratorium di fasilitas kesehatan yang tempat kita bekerja. Nah, kompetensi klinik ini atau kewenangan klinik ini dijalankan tidak hanya di dalam laboratorium saja, tetapi juga di luar laboratorium dengan keikutsertaan kita di tim-tim klinik, di PPI, di PPRA, dan sebagainya. Bahkan dari kompetensi ini ada yang tidak di dalam kompetensinya, tapi sebagian dari manajemen, bahwa banyak sekali lulusan kita juga yang menjadi direktur rumah sakit atau kepala lab dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari SCGMI ini, bahwa molekular biology ini sudah kita implementasikan dan kita tuliskan di sertifikat kompetensi. Kita lihat di sini bahwa ada 9 bidang ya, yang ini sertifikat kompetensi yang terdahulu. Di situ dituliskan di dalam onkologi dan diagnosis molekuler. Tetapi pada tahun 2019 sampai 2020 kemarin, tim dari kolegium ini bekerja keras membuat standar pendidikan dokter spesialis patologi klinik Indonesia dengan memperluas cakupan biologi molekuler ini di semua bidang, tidak hanya di onkologi seperti yang tertulis sebelumnya ya, tetapi kita biologi molekuler ini tersebar di bidang-bidang 9 bidang yang nantinya akan menjadi subspesialisasi, yaitu di hematologi klinik, imunologi klinik, penyakit infeksi, endokrinologi dan metabolisme, kardiovaskuler, gastroenteropatologi, nefrologi dan respirasi, onkologi klinik, bank darah, dan kedokteran transfusi. Jadi di semua subspesialis, di semua bidang ini ada biomolekulernya. Sekarang standar pendidikan ini sedang dalam proses pengesahan di Konsil Kedokteran Indonesia. Mohon doa dari semua teman-teman sekalian supaya segera disahkan, supaya sesudah disahkan standar pendidikan ini kita akan mengesahkan standar pendidikan subspesialis. Nah, di dalam lampirannya itu ada di dalam infeksi ini yang saya kutip ya, di pemeriksaan serologi antigen tingkat kompetensinya 4, tes cepat molekuler tingkat kompetensi 4. Di pemeriksaan molekuler atau PCR pada saat itu sebelum COVID kita belum berani membuat tingkat kompetensi 4. Tetapi melihat situasi saat ini ternyata ini harus menjadi 4. Apa sebenarnya bedanya 3 dan 4? Yang ketiga ya itu kompetensi tingkat 2. Yang tingkat 2 itu tingkat 1 adalah menjelaskan definisi, klasifikasi dan sebagainya. Tingkat 2 memahami prinsip metodologi dan laboratorium dan sebagainya. Sedangkan tingkat 3 ini adalah mampu memilih teknologi laboratorium yang tepat, melakukan program penjaminan mutu, melakukan pemeriksaan lab untuk tata laksana penyakit di bawah supervisi, dan mampu merujuk. Nah, kalau 3, kita ini masih di bawah supervisi, padahal kita sudah dapat mengerjakan. Siapa yang mensupervisi? Nah, sehingga ini harus menjadi 4 kelihatannya. Apa itu 4? Tingkat kompetensi 4 adalah tingkat kompetensi 3 ditambah dengan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium, melakukan penilaian medik dan memberikan ekspertis atas hasil pemeriksaan laboratorium secara mandiri. Nah ini mandirinya ini yang
kita udah bisa nih sekarang ya, serta mampu berperan dan berkolaborasi dalam tim medis untuk tata laksana penyakit secara tuntas. Gitu. Nah kemarin Prof. Ar juga ya sudah menyampaikan bahwa kita ini sebagai seorang clinical pathologist ini harus mampu berkolaborasi, mampu melakukan komunikasi efektif dengan teman-teman kita di klinik. Nah dari situ saya ingin melihat kalau teknik dan sebagainya ini sudah sering dibicarakan oleh Prof. Aryati, Dr. Tonang, Dr. Basti, ya, Dr. Dewi, Lokida. Kita ingin melihat bagaimana sih wawasan molekuler kita ini. Ini kita melakukan mini survei ya sedikit aja dengan Dr. Luisa atas izin Prof. Aryati. Cukup singkat, hanya 5 hari ya. Dan alhamdulillah melalui Google Form ini kita harus bersyukur juga nih dengan adanya pandemi kita menjadi sangat familiar dengan platform digital ya. Pesertanya ada 26 cabang di 71 kota dan kabupaten, 106 instansi. Apa yang kita lihat? Nah, ada pertanyaan yang berbunyi, pernah Anda PCR sebelumnya, sebelum COVID ini maksudnya ya? Ternyata ada 20% yang belum pernah, 8% nggak yakin, yang pernah hanya 72%. Di mana Anda mempelajari PCR-nya? Ini kita melihat dari yang sudah pernah atau nggak yakin tadi ya. Ternyata paling banyak didapatkan di PPDS, 47%. Nah, yang saya banggakan ada yang otodidak sebetulnya, 19%, cukup besar ya. Kemudian dari pelatihan-pelatihan ada 9 dan 6%. Dari S2 dan S3-nya ada 3%. Nah, kalau kita melihat berbagai pelatihan, ini barangkali yang tercatat atau yang ikut mengisi kemarin ya, angkanya walaupun masih kecil, tapi kita bisa melihat betapa luasnya dan juga betapa teman-teman kita ini bersemangat untuk mengikuti pelatihan baik lokal maupun internasional. Kemudian yang otodidak didapatkan dari internet, dari textbook, webinar, vendor. Ini ada yang menarik di otodidak ini, nanti kita lihat ya. Terus kemudian, pernah nggak sih mendapat pelajaran biologi molekuler saat PPD 1? Waduh, ternyata ada yang belum pernah nih, 30%-an, 31% nih ya. Yang sudah pernah nih ya, sampai 70% yang sudah pernah. Nah, walaupun kita pahami bahwa yang saat ini memberikan pelayanan laboratorium tentu range-nya sangat luas ya, dari mulai lulusan tahun 60-an, lulusan tahun 70-an sampai sekarang. Jadi pada saat itu barangkali belum populer mengenai atau belum ada ya mengenai biomolekuler ini. Nah, kemudian bagi yang sudah mempelajari paham mengenai prinsip pengerjaan PCR saat lulus PPDS 1, ternyata cuma setengahnya yang paham, hanya 49%. Tidak yakin 29%, belum paham 22%. Nah ini bagi saya, wah ini pekerjaan kolegium nih untuk kedepannya. Nah, tapi yang mencengangkan adalah apakah saat ini memeriksa lab berbasis biologi molekuler? 71% memeriksa. Dan ada lagi hal yang mencengangkan kembali. Nah ini, apakah lebih memahami konsep PCR dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Hampir 100% menjadi lebih paham. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi saya memang pandemi ini menjadi berkah. Jadi kita dapat mengimplementasikan kompetensi kita dengan sangat baik. Nah, dari mana sumber pengetahuan PCR SARS-CoV-2 ini? Ternyata kita lihat paling tinggi adalah webinar. Nah, ini Prof. Ar, Dr. Basti, Dr. Tonang sering-sering melakukan webinar nih karena tinggi sekali ternyata kegunaan webinar bagi teman-teman kita. Kemudian yang menarik lagi, ternyata di WA grupnya ada 95 yang menjawab bahwa tambahan dari WA group gitu ya. Menarik karena ternyata kita bisa memanfaatkan WA group ini tidak hanya untuk silaturahmi biasa sehari-hari, tetapi juga untuk mendapatkan ilmu. Contoh saya kalau di PDS Patlin Bandung ada Dr. Yohanis tuh yang terus-menerus menyampaikan informasi-informasi terbaru ya. Nah, kami harapkan juga di cabang-cabang yang lain untuk WA cabangnya itu hal-hal ini juga WA group ini dipakai untuk penambahan pengetahuan.
Sisanya tentu saja dari jurnal ya, kemudian dari diskusi dan sebagainya. Dari insert kit juga banyak ya. Nah, apa yang sering dilakukan pada pemeriksaan ini ya, apa saja? Konsultasi ada 12%, pemeriksaan 26%, interpretasi 34%, konsultasi 28%. Ya, ini wajar, ini yang harus dilakukan ya. Kemudian kisaran jumlah, nah ini yang terbanyak memang di yang kurang dari 50 per harinya, tetapi ada cukup banyak yang di antara 200-an sampai 500-an, ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Ada bahkan yang lebih dari 1000 per hari. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang cukup menyita energi. Nah, kemudian kami menyampaikan lagi pertanyaan, perlu nggak sih materi biomolekuler ini di tingkat PPDS 1 patologi klinik? Perlu. Ya, dalam bentuk pendidikan banyak sekali nih, 99 orang nih yang menyampaikan demikian. Dan kemudian yang menarik, ada yang 84 orang menyampaikan perlu stase khusus, bahkan 56 orang perlu ujian khusus untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi supervisor atau melaksanakan pemeriksaan PCR tidak hanya untuk COVID ini saja ya, untuk yang lainnya juga. Kemudian kita ingin juga mengetahui siapa sih yang disarankan untuk memberikan materi ini atau mengajar materi ini di patologi klinik. Ternyata yang paling banyak adalah meminta DSPK konsultan ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman ini meneruskan jenjang pendidikannya ke konsultan nantinya yang tahun depan barangkali sudah dimulai dengan university base. Sekarang ini masih kolegium base. Makanya saya membuat program percepatan pendidikan konsultan ini agar lebih mudah mencapainya karena masih dikelola oleh kolegium. Nah, batas waktunya adalah tahun depan ya. Untung diperpanjang, seharusnya tahun ini September, tapi karena ada pergantian KKI, karena ada pandemi, nah sehingga diperpanjang sampai tahun depan. Kemudian, nah tadi saya yakin bahwa sejawat sekalian ini sudah mampu memahami molekular biology dengan perangkat atau mesin-mesin yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Tapi sebetulnya masih banyak yang belum kita ketahui yang di tempat-tempat lain sudah berjalan ya. Contohnya ini saya dapatkan dari suatu publikasi ya, bahwa banyak hal-hal yang sudah dikerjakan oleh laboratorium-laboratorium di dunia di lain yang kita belum mendalaminya. Kemudian ini juga ada berbagai pemeriksaan ya, dari viral genome dengan NGS-nya ya, atau next generation sequencing-nya, yang viral RNA test ini yang biasa kita lakukan. Kemudian yang dengan berbasis CRISPR ini ya, ini yang isoamplifikasi ini sudah ada yang mengerjakan tetapi mungkin tidak di Indonesia ya. Serological antibody test ini sudah banyak yang mengerjakan ya. Viral antigen juga demikian, dan yang di atas itu di kolom adalah kegunaannya di immunity statusnya, infection status, nah statusnya, kemudian di genome sequencing, kemudian genome sequencing adalah dengan NGS ya. Kalau kita saya berdiskusi di MedLab kemarin nih, baru-baru ini dengan teman-teman dari Asia saja, itu di Singapura ya, di Thailand, Malaysia, mereka sudah mengerjakan tapi memang tidak untuk diagnostik. Tapi pengetahuan dari situ akan banyak kita dapatkan. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa dengan next generation sequencing ini kita dapat mempelajari lebih, tidak hanya diagnostik saja tetapi tracking outbreaks ya, infection control surveillance, mutation, pathogen discovery dengan berbagai spesimen. Dan platform yang ada, saya yakin di antara teman-teman sekalian barangkali sudah ada yang punya nih, Illumina ya, ISEC, MySEC, MiniSEC dan sebagainya. Kemudian Minion ya, yang saya kira kalau tidak salah di
Dr. Dewi Lokida nih sudah ada nih. Nah, dari berbagai tadi advanced laboratory technology, kemudian kita juga masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab ya. Apakah ada mutasi virus? Apakah yang ada sekarang ini adalah SARS-CoV-2 yang sama dengan yang ditemukan di Wuhan pertama kali? Atau apakah kejadian prolong positif PCR COVID nih yang bolak-balik PCR-nya positif itu satu reinfeksi atau terinfeksi oleh infeksi virus yang lain? Kita lihat. Nah, ternyata di Indonesia sudah ada yang mengerjakan ini, dan di kita sudah banyak ditemukan mutasi D614G ini ya. Nah, untungnya memang mutasi ini tidak di reseptor binding domain ya, sehingga tidak mempengaruhi diagnostik kita. Ya, jadi ini memang berpengaruh terhadap, kalau kita lihat dari berbagai jurnal yang ada, itu meningkatkan infectivity ternyata mutasi ini gitu ya, dan virus yang bermutasi ini sudah tersebar makin lama makin banyak ya. Ya, ini adalah nature atau ya alamiah dari virus-virus bahwa mereka mudah bermutasi ya, apalagi ini virus RNA. Kemudian ini hasil yang didapatkan dari UNER ya, sudah menemukan mutasi-mutasi tersebut dan mereka sudah melakukan whole genome sequencing. Nah, whole genome sequencing juga berguna untuk melihat nih, ini ternyata ada kasus nih yang dipublikasikan bahwa ternyata dari yang bolak-balik PCR positif ini ternyata diinfeksi oleh virus yang berbeda. Ya, kita baru bisa melihatnya nih kalau dengan WGS atau whole genome sequencing ini baru bisa kelihatan dari filogenetiknya bahwa oh ternyata beda ya, kalau dengan PCR biasa kita belum bisa membedakannya. Nah, ke depan ada yang disebut promising technology dari berbagai kepustakaan ya, bahwa nantinya ada digital PCR, ada CRISPR, cluster of regularly interspaced short palindromic repeats. Ini yang penemunya baru saja mendapatkan hadiah Nobel pada tahun ini ya. Kemudian microarray dan sebagainya. Nah, ini digital PCR nih entah kapan akan ada di kita ya, bahwa kita nggak perlu lagi nih kalau di sini udah nggak perlu lagi internal reference genes ya, nggak perlu lagi standard curve ya, yang dengan digital ini sangat toleran terhadap inhibitor ya, sehingga kuantifikasinya lebih akurat dalam suatu konsentrasi nucleic acid sampel yang sangat sedikit. Ini yang CRISPR ini ya, dengan metode ini dapat dibuat suatu platform POCT untuk SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang microarray juga ini sangat berguna. Ini berbasis proteomik ya, protein, sehingga kita dapat mengetahui atau dapat melakukan epitope mapping, biomarker identification, dan juga imun monitoring karena ini berbasis protein. Nah, dari berbagai hal yang kita alami pada saat pandemi COVID ini, kita melihat ya bahwa syukur alhamdulillah bahwa pandemi ini bagi kita membawa berkah ya. Dengan adanya pandemi ini mau tidak mau kita menjadi belajar. Kita lihat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya pada awal-awal kita panik ya karena wah, lab molekuler yang ada yang disupervisi oleh kita hanya sedikit pada saat itu ya, panik, banyak yang ditanya gimana caranya nih, gimana caranya, pengen pelatihan dan sebagainya ya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat 7 bulan ya, dari mulai Maret sampai sekarang, kita bisa dari kuesioner yang kami lemparkan ini hampir 100% kemudian mendapatkan pengetahuan dari situ ya. Dan juga kita lihat bahwa webinar-webinar yang diselenggarakan oleh PP bekerja sama dengan para mitra kerja kita ternyata sangat berguna. WA Group pun sangat berguna ternyata ya. Dan dari sini kami yang berada di kolegium, berada di sisi pendidikan,
ingin atau kedepannya kita akan menguatkan kembali karena nanti akan datang lagi metode-metode lain yang kemudian akan berbasis baik berbasis molekuler atau berbasis proteomik, ya, genomik, proteomik yang akan datang, yang mau tidak mau kita juga harus mempelajarinya. Nah, ini saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang sepanjang hayatnya belajar, ya, pembelajar kita ini. Kemudian kita juga mampu ternyata ya untuk mengadaptasi diagnostik teknologi yang baru. Dan kemudian ke depan tentu pendidikan di clinical pathology ini harus secara continuously updated, harus selalu update, ya, dan mampu mengadaptasi perkembangan dari advanced laboratory technology as become available. Jadi begitu ada teknologi baru, nah kita harus mampu mempelajari, dan pendidikan kita harus mampu mengupdate dengan perkembangan-perkembangan yang ada tadi. Jadi syukur alhamdulillah bahwa di sisi lainnya ya bahwa COVID-19 ini adalah suatu blessing in disguise buat patologi klinik, jadi suatu berkah yang terselubung bahwa kita mampu berkontribusi kepada pemerintah untuk melakukan deteksi yang nantinya akan berguna untuk kontak tracing dan sebagainya sehingga kita bisa mengeliminasi COVID-19 ini dalam waktu yang singkat. Makin banyak kita melakukan testing, makin banyak kita juga bisa melakukan kontak tracing, dan makin banyak kita bisa memberikan kontribusi untuk mencegah transmisi yang berkelanjutan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.